Soalnya jalurnya cukup berbahaya karena disebut jalur tengkorak nih teman-teman. Karena sudah banyak terjadi berbagai insiden juga. Lagi rawan-rawannya. Rawannya Jam 12 hari Jumat juga banyak pembunuhan. Oh, berarti di sini bukan hanya terjadi insiden berupa kayak kecelakaan kendaraan. Memang banyak di bawah. Halo teman-teman, dimanapun berada, kembali lagi bersama saya di Alay Classic Review. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu diberikan kesehatan agar kita bisa menjalani aktivitas seperti biasa ya. Oke, jadi kali ini saya sedang berada di Sumedang nih, dan akan mereview sebuah tempat yang menarik untuk kita bahas ya kali ini, yaitu Jalan Cadas Pangeran. Bagaimana keseruannya? Mari kita saksikan bersama-sama dalam video kali ini, Sejarah Cadas Pangeran. Cadas Pangeran adalah nama suatu tempat teman-teman. Kira-kira 6 km sebelah barat daya kota Sumedang, yang dilalui Jalan Raya Bandung Cirebon. Pemberian nama ini terkait dengan pembangunan Jalan Raya Pos Dendles yang melintasi daerah ini. Karena medan yang berbatu cadas, waktu proses pembangunannya itu 5.000-an jiwa pekerja kehilangan nyawanya teman-teman. Berikut review kali ini di Cadas Pangeran. Kita akan kupas semua sejarah yang ada di Cadas Pangeran ya. Juga kita susur juga nih jalanan Cadas Pangeran yang penuh insiden juga misteri ini nih teman-teman. Sebelum lanjut ke topik pembicaraannya, jangan lupa subscribe, komen, dan like ya, agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang selalu menarik untuk disimak. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di kota Sumedang ya, tepatnya di Cadas Pangeran. Karena Cadas Pangeran adalah sebuah tempat kira-kira 6 km dari barat daya kota Sumedang ya. Jadi tempat ini syarat akan sejarah dan beberapa peristiwa yang pernah terjadi. Bagaimana untuk kelanjutan dan keseruannya di Cadas Pangeran? Mari kita gali infonya dan cari tahu di lokasi Cadas Pangeran, Kota Sumedang. Patung besar Pangeran Kornel menjabat tangan Jenderal Dendles di pintu masuk Jalan Cadas Pangeran dari arah Bandung. Selain bersejarah, Jalan Cadas Pangeran juga menyimpan potensi alam yang memikat di sepanjang jalurnya. Cadas Pangeran berada di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pamulihan dan Kecamatan Sumedang Selatan. Jalan Cadas Pangeran merupakan salah satu ikon kebanggaan warga Sumedang nih teman-teman. Nah, dan ini dia berikut asal-usul Cadas Pangeran. Cadas Pangeran dibangun sekitar tahun 1808. Jalan Nasional Penghubung Bandung Cirebon ini tetap kokoh berdiri hingga saat ini dan menjadi akses vital penggerak perekonomian Jawa Barat. Jalan legendaris ini dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda di bawah kepemimpinan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendles. Jalan Cadas Pangeran ini merupakan proyek ambisius Jenderal Dendles pada masa penjajahan Belanda. Pada saat itu, Dendles berambisi untuk membangun akses jalan penghubung di Pulau Jawa dari Anyer sampai Panarukan, dari barat sampai ke timur. Panjang jalan yang dibangun Dendles dari Anyer Panarukan ini sekitar kurang lebih 1.000 km. Namun dalam pembangunannya ketika itu menemui hambatan karena akses jalan yang akan dibukanya ini terhalang oleh gunung yang materialnya merupakan batuan cadas yang sangat keras, yaitu di Sumedang ini. Meski begitu, rintangan ini tidak menyurutkan niat Dendles dalam membangun akses jalan penghubung yang nantinya dapat memudahkan untuk mengangkut rempah-rempah ke Batavia atau yang kini bernama Jakarta.
Jadi, untuk mempercepat pembangunannya, Dendles membangun jembatan gantung di wilayah Batuan Cadas ini dengan melibatkan ribuan pekerja yang mayoritas merupakan warga Sumedang. Selain warga Sumedang, Dendles juga memperkerjakan warga di sekitar Sumedang, mulai dari Garut, Tasikmalaya, Subang, dan Indramayu. Karena dipekerjakan secara rodi atau paksa di bawah pengawasan prajurit kompeni waktu itu, ribuan pekerja ini kemudian tewas karena kelaparan dan penyakit malaria yang saat itu mewabah. Dan bukti adanya korban ribuan pekerja ini bisa dibuktikan dengan keberadaan kuburan massal yang terletak di atas jembatan Cadas Pangeran, teman-teman. Bupati Sumedang kala itu, yakni Pangeran Kornel atau Pangeran Kusumadinata, marah besar karena sistem kerja paksa. Saat mendengar rakyatnya menjadi korban kerja paksa, Pangeran Kornel kemudian mendatangi lokasi pembangunan Jalan Cadas Pangeran. Di sana beliau bertemu dengan Gubernur Dendles. Saat pertemuan inilah terjadi peristiwa unik yang hari ini disebut aksi heroik Pangeran Kornel. Hingga momennya diabadikan menjadi monumen yang sekarang disimpan di pintu masuk Jalan Cadas Pangeran. Tentunya dari arah Bandung menuju Sumedang, teman-teman. Momen heroik tersebut terjadi ketika Gubernur Dendles mendatangi Pangeran Kornel dan mengajak Pangeran Kornel untuk berjabat tangan. Pangeran Kornel malah menerima jabat tangan itu dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanannya hendak menghunus keris di pinggang bagian kanan. Ini yang membuat bangga, karena Pangeran Kornel tidak gentar, meskipun yang dihadapinya saat itu merupakan Jenderal Belanda yang dikenal bengis. Jadi nih teman-teman, selain kental akan nilai historisnya, di sepanjang jalur Jalan Cadas Pangeran juga terhampar pemandangan alam yang menawan. Namun, peristiwa longsor besar yang terjadi pada tahun 1995 membuat warga Sumedang khawatir. Tahun 1995 itu longsor besar terjadi. Saat itu, banyak warga sendiri yang menyaksikan peristiwa longsor besar itu terjadi. Sampai banyak dari mereka yang sedih melihatnya. Ada juga yang sampai-sampai menangis, karena waktu itu sepertinya Jalan Cadas Pangeran yang bersejarah ini sudah tidak akan bisa dilalui lagi. Selama beberapa bulan juga ditutup. Tapi alhamdulillah ternyata masih bisa diperbaiki tutur warga setempat. Karena sejak longsor besar itu terjadi, wilayah Cadas Pangeran ini menjadi daerah yang rawan longsor hingga saat ini. Longsor kembali terjadi tahun 2000, tapi tidak sebesar longsor pertama kali itu. Hanya saja hingga sekarang jadi rawan longsor, mungkin karena mobilitas kendaraan dari Cirebon ke Bandung maupun sebaliknya terus meningkat seiring perkembangan ekonomi. Menurut warga sekitar yang sempat saya tanya-tanya, mengatakan nih teman-teman, kalau Jalan Cadas Pangeran yang dibangun dalam waktu 1 tahun ini merupakan jalan kebanggaan yang akan tetap dijaga kelestariannya. Bagi masyarakat sekitar, jalan legendaris ini adalah masuk jalan nasional, dibangun dengan menelan ribuan nyawa pekerja. Tak hanya warga Sumedang, tapi juga warga di wilayah Priangan katanya. Jalan ini dibangun menggunakan tenaga masyarakat Sumedang dan masyarakat di sekitarnya secara rodi. Hingga akhirnya ada sejarah yang sudah melegenda, di mana untuk melindungi rakyatnya, Pangeran Kornel melakukan perlawanan. Keberadaan Jalan Cadas Pangeran saat ini menjadi akses vital penghubung Bandung-Cirebon. Tak heran, akses jalan yang masuk jalur tengah Jawa Barat ini ramai oleh mobilitas kendaraan dari arah Cirebon menuju Bandung maupun sebaliknya, teman-teman. Namun, tingginya mobilitas ini dikhawatirkan juga nih mengancam keberadaan Jalan Cadas Pangeran yang saat ini sudah berumur 214 tahun. Ketika jalan tol Cilenyi Sumedang Dawan sekarang sudah beroperasi, dibangun, maka berbagai kendaraan khususnya kendaraan besar pasti akan masuk ke jalan tol. Ketika tol Cisumdawu kini sudah beroperasi, Jalan Cadas Pangeran ini akan sepi. Di sini peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkannya menjadi tempat wisata. Setelah tol Cisumdawu beroperasi, Pemkab Sumedang akan menjadikan Jalan Cadas Pangeran sebagai simpul wisata Kabupaten Sumedang. Akan kami jadikan simpul wisata nih katanya. Tahun kemarin sudah kami bangun jalan atas, kemudian nanti kami akan membuat narasinya katanya, untuk mendukung simpul wisata Cadas Pangeran itu. Selain itu, Pemkab Sumedang juga telah mewacanakan untuk membangun diorama
atau gambar 3 dimensi seputar sejarah pembangunan Jalan Cadas Pangeran. Sekarang segala sesuatunya sedang dikaji. Jadi kita akan menunggu ya bagaimana nantinya nih untuk Jalan Cadas Pangeran yang akan dijadikan simpul wisata di Kota Sumedang. Kini Tol Cisumdawu sudah beroperasi teman-teman. Jadi kayaknya nih warga dari luar Sumedang akan merindukan Jalan Cadas Pangeran ini nih. Karena keindahan alam di sepanjang jalurnya jadi akan mengundang daya tarik tersendiri. Karena lokasinya juga berdekatan dengan pintu tol di wilayah Pamulihan dan Sumedang Kota. Tentunya keberadaan simpul wisata Cadas Pangeran nanti akan menjadi daya tarik tersendiri bagi warga dari luar Sumedang. Selain syarat akan sejarah dan keindahan alamnya, Jalan Cadas Pangeran juga disebut sebagai jalur tengkorak nih teman-teman. Udah banyak terjadi beberapa insiden di jalur Cadas Pangeran ini. Berikut ini beberapa insiden yang pernah terjadi di Jalan Cadas Pangeran. Oke, dengan Bapak siapa nih? Bapak Atu. Bapak Atu, gimana nih Pak? Di Cadas Pangeran ini kan tempatnya kaya akan syarat dan sejarah ya. Ya. Terus di sini juga sering terjadi beberapa insiden ya yang pernah terjadi. Dulu tuh menurut gambaran Bapak dulu sama sekarang tuh Cadas Pangeran tuh gimana nih Pak? Nah, kalau sekarang si Cadas Pangeran tinggal senangnya, tinggal menguruskannya. Kalau dulu lagi rawan-rawannya, rawannya jam 12 hari Jumat juga banyak pembunuhan. Oh berarti di sini bukan hanya terjadi insiden berupa kayak kecelakaan kendaraan. Memang banyak di bawah dulu. Dulu banyak di bawah. Di sini juga jalan juga. Di sini kan ada jembatan tuh di situ tuh. Gantian jalannya karena sempit. Karena sempit, jadi semua kendaraan yang lewat itu ganti-gantian untuk lewat ini ya. Cadas Pangeran nih. Cadas Pangeran. Kan dulu warung tinggal cuma satu. Ini kan banyakannya pohon-pohon tebangan nih. Dulu warung di sini cuma ada satu gitu Pak. Satu doang. Itu tahun berapa kira-kira itu Pak? Itu tahun 70. Tahun 70. Tahun 70-an ya. Warung udah hampir, saya tanya udah tahun 61. Saya juga baru lahir. Oh, waktu itu Bapak kisaran umur berapa itu waktu? Kaki saya nih yang di sini satu. Yang penghuni yang disebut orang pintar di sini. Namanya Bapak Iri udah meninggal. Jadi Pak, sekarang kan rame kan ya. Rame. Jadi buat pengendara juga enak buat lewat ya. Ya. Dengan seperti yang biasanya kalau yang biasa lewat mah udah tahu ya setelahnya untuk lewat jalur Cadas Pangeran. Sekarang tinggal enaknya. Kalau dulu kan di sini kiri kanan bambu. Kiri kanan bambu. Masuk ke dalam. Oh, ini maksudnya suasananya bukan seperti kayak sekarang bukan, ya. Kalau dulu masih agak serem. Jalan juga setapak. Jalan setapak. Setapak tahun 70 baru dibangun, Baru di tahun 70 itu pemerintah baru mulai waktu bupatinya Pak Amsa tuh. Pak Amsa di sini ya. Baru ada mulai merelokasi tempat ini ya. Iya, ini pembuatan posko juga
Pak Nisbah nih, bupatinya Sumedang. Ini Pak, terakhir kali nih insiden yang terjadi di sini nih kapan itu Pak? Yang mana? Oh, yang itu terjadinya tahun berapa ya? Terakhir kali yang terjadi insiden ini. Dulu kan ini juga sempat viral ya, tentang viral. orang hilang itu ya. Oh, itu dibilang orai kuning. Orang kuning ya sempat viral. Oh, Gimana tuh menurut Bapak, tanggapan Bapak tuh yang waktu sempat viral tuh? Itu katanya, saya nggak tahu itu tuh, soalnya mengambil anjing pelacak juga dari aparat pelacak, helmnya ada di bawah, orangnya nggak ada, hilang. Itu sempat lucu ya kejadiannya. Lucu, motornya di bawah, helmnya di bawah. Itu si anjing itu mengambil helm dari bawah. Motor itu di bawah dari bawah. Iya. Itu pelacak tuh. Jadi gimana nih untuk para pengendara, pesan Bapak nih untuk para pengendara yang lewat di jalur Cadas Pangeran ini nih? Nah, sekarang sih udah, kalau ada macam-macam dari luar harus hati-hati. Harus hati-hati, Harus teman-teman. hati-hati. Soalnya udah sampai dibawakan kebanyakannya, ayo antar ke sana, akhirnya dibuang di Cadas Pangeran gitu. Banyak yang itu. Jadi untuk lewat jalur ke Cadas Pangeran harus lebih hati-hati apa ya? Iya. Terus gimana? Misalnya ya banyak juga lah masalah apa ya, setan-setan gitu masih ada di sini. Yang penting kalau untuk di sini terkenal dengan mitos juga ya. Mitos. Untuk misteri juga banyak ya. Karena syarat akan sejarah ya. Sejarah. Yang penting kalau lewat sini kita juga Harus tetap sopan juga ya. Ada numpang-numpang. Soalnya saya udah merasakan, saya dari dulu tahun 1985-70 udah ngojek. Udah ngojek di sini. Jadi ngojek di sini udah berapa tahun nih Pak? Oh, udah lama itu, sekitar ada orang mau ngikut. Ada orang mau ngikut. Orangnya nggak ada. Maksudnya orang Panggil itu. Bapak dapat penumpang. Terus Anterin saya. Akhirnya udah sampai sini. Tahu-tahu hilang. Itu tepat di Cadas Pangeran ini juga ya Pak? Sekarang masih ngojek juga? Ngojek. Nah, masih ngojek ya? Udah waktu bulan kemarin saya udah pernah nih. Ini di situ kan depan ada air. Ada air. Air apa itu Pak? Air mandi motor, mobil. Oh, pencucian. Nah, akhirnya ada perempuan cakep. Akhirnya cakep perempuannya. Baju merah, rambut panjang. Kata teman gini, kamu penakut? Hari sama saya samperin. Akhirnya samperin. Lagi megang-megang itu katanya mata. Itu mah juri nyari mata. Akhirnya saya nih yang kena. Ya kena. Itu gara-gara usil dari teman-teman juga ya. Tapi untuk mengurangi nih rasa ketakutan bagi pengendara nih yang lewat di Cadas Pangeran nih, menurut Bapak gimana nih? Nah, itu mah harus numpang-numpang. Intinya mah dimana bumi dipikat, di situ yang dijunjung juga ya Pak ya. Pokoknya di Cadas Pangeran pesen jangan sombong, sompra gitu. Ya, minimal dimanapun kita berada, yang penting adab dipakai apa ya. Oke Pak, terima kasih nih atas waktunya ya untuk kejelasannya. Untuk harapan ke depan untuk Cadas Pangeran gimana nih Pak? Ya mudah-mudahan baik seterusnya seperti ramai sama sekarang aja udah. Ya tetap semangat ya untuk jalur. Sebab sekarang selain Cadas Pangeran, teman-teman juga bisa melewati jalur tol ya yang terbaru yang ada di Cisumdawu. Jadi bisa ada akses untuk melewati jalur antara Bandung Cirebon ya Pak ya. Bandung Cirebon. Ya. Jadi gitu teman-teman, semakin banyak pembangunan di Indonesia, semakin bagus juga. Oke. Masa depannya. Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan melewati jalur Cadas Pangeran ya. Ini dia Jalan Cadas Pangeran yang berada di Kota Sumedang. Jadi ini dia ya. Ini dia nih jalur Cadas Pangeran ya yang ada di barat daya Kota Sumedang ya. Kira-kira jaraknya 6 km ya dari Bayadara Kota Sumedang nih. Jadi teman-teman yang melewati jalur ini harus lebih hati-hati lagi ya, apalagi yang baru pertama kali yang belum mengenal medan ya. Soalnya jalurnya cukup berbahaya karena disebut jalur tengkorak nih teman-teman. Karena sudah banyak terjadi berbagai insiden juga. Tuh, seperti yang ini juga bekas insiden ya dari besi yang udah peot itu.
terpesona dengan pemandangan sekitar juga ya. Biasanya kalau kita jalan-jalan terpesona dengan pemandangan sekitar juga itu membuat kita lengah nih. Karena ini sebelah kiri saya tuh jurang, lumayan cukup dalam ya. Jangan lupa subscribe ya jika kalian suka dengan video-video saya di channel ini, agar saya semakin semangat untuk membuat video yang menarik lainnya. Jalannya juga agak berkelok-kelok ya. Karena kita perjalanan dari Bandung nih, jadi kita di sini cuman tinggal menurun ya posisinya. Posisi jalannya tuh menurun. Kalau dari arah Cirebon yang menuju ke Bandung itu pasti menanjak. Karena ini turunan kalau kita dari arah Bandung nih. Bandung Cirebon. Nah, beloknya lumayan tajam kan teman-teman. Seperti yang dilihat yang ada di video nih. Jadi pesan dari Papa tadi itu kita selalu hati-hati dan juga sopan juga ya. Wallahu alam bisawab. Oh ada yang jualan juga nih. Ya, tengah jalur ini banyak juga ya mobil-mobil yang sedang istirahat itu. Karena tempatnya juga enak adem nih. Padahal ini siang nih teman-teman, sekitar jam 12 lewatan, ya mau masuk jam 1. Cuaca cukup panas, tapi di sini karena rindang tempatnya, jadi enak sekali ya. Buat santai gitu untuk melepas lelah bagi para supir-supir yang dalam ekspedisi perjalanan jauh. Bisa rehat sejenak nih di jalur Cadas Pangeran. Tuh, banyak rumah-rumah warga ya kita mau memasuki. Stop.